Sebenarnya kalau kami melihat dari update yang kami lihat dan kami lakukan dan kami jalani sehari-hari, apa yang disampaikan Pak Agung tadi tidak semuanya benar dan tidak semuanya juga salah. Bahwa sudah ada koordinasi itu dalam tanda petik, quote and quote. Kami kemarin diundang oleh staf presiden juga dalam rangka untuk menginventarisasi problematiknya seperti apa yang dihadapi oleh pengusaha. Namun demikian sebetulnya inti dari pembahasan rapat mungkin minggu yang lalu rasanya belum menohok gitu ya kepada hal-hal yang esensial. Karena terlihat di dalamnya bahwa koordinasinya kayaknya nggak pas gitu. Berarti apa yang ada di dalam pembicaraan itu? Ya, hanya ditanya berapa persen. Oh, oke. Terus kendala Anda apa? Sebetulnya kendala dan presentasi itu kan sudah terrecord ya di ESDM. Tapi yang sebenarnya kita ingin bicara itu bagaimana mengejawantakan, bagaimana mengimplementasi atau merealisasikan smelter itu ada di Indonesia. Oke. Ini kan proses gitu. Nah, proses ini yang perlu kita diskusikan lebih mendalam agar kita tidak berangan-angan gitu. Kalau satu kemungkinan bisa saja karena Antam sudah hampir selesai. Hanya memang masih ada masalah. Tapi bagi kami 8 perusahaan ini masih tertatih-tatih. Dan kalau toh akan bisa jadi dalam tanda petik, kami masih memerlukan lagi kira-kira 3 sampai 4 tahun ke depan. Kalau memang kita sudah banyak dibantu oleh pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan investor yang memang betul-betul siap. Karena untuk mendapatkan investor sekarang pun banyak hal yang perlu kita kaji bersama. Tidak mau loh sekarang bank mau ngasih yang menggunakan coal fire dan lain sebagainya. Jadi banyaklah isu-isu yang memang bahwa kita setuju dengan hilirisasi, yes. Tapi untuk bisa mengejawantakan 10 ini bukan pekerjaan ringan sampai dengan 2026. Kemarin dari hasil rapat itu semua pengusaha ditanya paling cepat 2026 kita selesai. Berarti masih 3 tahun lagi dari saat ini. Masih 3 tahun, itu pun dalam tanda petik. Karena semua ini kan masih dalam proses kecuali memang ongoing project. Kalau dilihat dari realisasi, kami ini baru di bawah 50% semua gitu. Baru soal perizinan dinilai bobotkan berapa. Dan beberapa hal yang kira-kira kalau dilihat masih tapaknya saja lah. Artinya sudah ada, jalan sudah ada, tapi belum ada apa-apa. Berarti kalau dikatakan tadi tertatih-tatih lebih berat kemana nih Pak? Pembiayaannya, perizinannya, kesulitan dalam pembiayaan karena domestic banking sudah menutup, jadi lebih banyak dari asing mungkin yang masuk seperti apa? Saya kira investasi yang memang agak berat. Investasi ini maju mundur, sudah deal mereka pergi lagi. Ada beberapa hal, seperti kami lah contohnya. Kami sudah berusaha untuk bisa deal dengan investor, tiba-tiba IUP dicabut. Nah, soal perizinan. Ini kan soal perizinan. Bagaimana mungkin dia sudah deal tiba-tiba nggak ada, mau kemana, mau apa, dasar hukumnya juga nggak ada, IUP-nya udah dicabut. Itu berjalan dari April sampai dengan November atau Oktober. Itu kan cukup lama. Begitu dia punya jeda waktu yang cukup lama, investor lari lah, dia mandir lah. Nanti kita bicara lagi setelah ada IUP. Setelah ada IUP baru sekarang kita mulai lagi melakukan pendekatan untuk bisa melakukan realisasi apa yang pernah kita bicarakan. Bisa jadi, tidak bisa jadi juga. Mungkin berganti investor baru ya. Nah ini kan semua dalam proses untuk mencari. Kalau perizinan relatif, pengusaha ini udah pandai lah untuk mensiasati perizinan itu seperti apa itu. Artinya cuma hanya waktu lah, faktor waktu. Tapi yang utama bagi kami ini masalahnya adalah investasi. Dan kita juga ingin duduk bersama untuk bisa sharing. Kira-kira kita nggak cengeng, tapi kita ingin coba memberikan sesuatu agar ini bisa terrealisasi. Kalau tadi bisa mundur yang udah deal investor asing apa domestik Pak yang kemudian mundur gara-gara IUP? Semua itu asing, nggak ada yang domestik. Semua yang asing. Kalau tadi dikatakan Pak Ronald ini paling cepat aja dalam tanda kutip 2026, berarti kayak cenderung lebih banyak mungkin memaksakan ya kalau untuk diberlakukan di 2023 ini ya Pak Ronald ya. Jadi begini, kalau saya garis bawahi kata-kata Pak Agung tadi bahwa sebetulnya pengusaha tidak kaget. Saya sudah sering katakan. Dari 3 tahun lalu sudah tahu. Karena 3 tahun artinya diumumkan oleh Pak Jokowi atau tidak, pengusaha sudah tahu bahwa Juni udah nggak boleh ekspor. Tapi sebenarnya pengusaha tanya ini sisa produksinya mau dikemanakan gitu loh. Kalau toh mau dibuang ya nggak apa-apa. Kalau memang pengusaha sudah tidak boleh melakukan produksi lagi juga nggak apa-apa. Itu kan kebijakan pemerintah nggak bisa kita lawan. Paling tidak pengusaha ada appeal lah, mau dikemanakan. Nah kalau mau dikemanakan ini syukur-syukur pemerintah bisa beli. Nggak tahu mau dikemanakan barang itu.
Bukan berarti kita merengek ingin mendapatkan ekspor, relaksasi ekspor. Hanya pemegang RAKAB yang sudah ada, ini kan sudah berproduksi. Kalau produksinya ada, tidak ada penyerapannya, baru hanya di 2 smelter saja, maka ada kelebihan sekitar 40-50 juta ton. Ya. Nah ini mau dikemanakan? Kalau tidak dikemanakan berarti sampai nanti smelter itu jadi, pengusaha ini tidak akan bisa memproduksi boksitnya untuk bisa dijual. Sehingga hanya mengkonsentrasikan diri membangun smelter. Nah ini kan sebetulnya agak tidak fair. Nah inilah yang sebetulnya pengusaha ingin duduk, bagaimana sih roadmap-nya yang sebenarnya, agar kami ini bisa berjalan seiring gitu. Karena kami ini pengusaha tidak pernah melakukan again kepada pemerintah, bahwa apapun yang dibuat oleh pemerintah itu salah, enggak. Cuman kita ingin tanya, boleh kan? Pengusaha tuh tanya, mau dikemanakan loh Pak, produksi kami ini. Produksi kami ini kan juga dengan manpower, dengan banyak sekali orang yang tenaga terserap kerja. di sana. Terus Betul. kalau ini berhenti selama 4 tahun ke depan, apakah nggak terjadi sesuatu? Bahkan kita seolah-olah nggak mau kalah, tapi kita ini sebetulnya di depan mata ada hal yang bisa mendapatkan devisa gitu loh. Karena kita nggak perlu malu. Karena apa? Sebetulnya boksit itu sudah ada tingkatan, Mbak. Awalnya itu tanah biasa. Tanah biasa diproses, itu menjadi boksit. Itu udah bayar proses, Mbak. Itu ada. Jadi artinya bukannya tanah itu diekspor saja, tapi sudah proses. Cuma nilai prosesnya, harganya masih terlalu rendah. Tapi itu diproses, karena dicuci. Betul. Dicuci itu hilangnya setengah loh, Mbak. 1 ton jadi 500. Berarti artinya tidak tanah saja yang... Kan dulu ada isu, wah ini kan ekspor tanah nih. Bukan. Sebetulnya sudah diproses. Nah sekarang perintah undang-undang harus menjadi alumina. Siap, kita akan jadikan alumina. Baik.